Nah, disitulah peran orang tua. Seharusnya kalau misalkan kita melihat anak kita itu sedang keliru atau sedang tidak seperti yang seharusnya, kita itu sebagai orang tua juga harus mengingatkan gitu guys. Karena jangan sampai ketika kita sudah tidak bisa lagi memberikan nasihat kepada anak tersebut akan bahaya untuk orang lain gitu. Orang tua Ara, Billy Sandi Pratama dan Mega Valentina diduga telah meminta maaf atas kontroversi yang telah dipicu oleh perkataan anak mereka melalui sebuah pengumuman. Pada permintaan maaf tersebut juga tertera keputusan Baba dan Bubu, dua nama panggilan akrab Billy dan Mega, menutup akun untuk sementara waktu. Pengumuman yang diduga ditulis oleh orang tua Ara pun viral di media sosial setelah diunggah oleh beberapa akun di media sosial. Di bawah keterangan itu juga terpampang tangkapan layar yang diduga berasal dari Instagram story Baba dan Bubu Ara. Orang tua Ara mengaku merasa bersalah hingga pada akhirnya mereka membuat video permintaan maaf kepada salah satu konten kreator. Mereka meminta konten kreator tersebut untuk membantu menyebarkan video permintaan maaf itu ke akun media sosial mereka. Kolom komentar unggahan permintaan maaf orang tua Ara memicu beragam reaksi dari netizen yang budiman. Namun sebagian besar dari mereka meluapkan kekesalan atas reaksi orang tua Ara. Assalamualaikum semua. Mengenai akun pertama kami ingin istirahat. Kami, Baba dan Bubu Ara, menonaktifkannya. Sebagai rasa bersalah, kami, Baba dan Bubu serta Ara sudah membuat video permintaan maaf di depan langsung salah satu teteh yang tersinggung dengan konten Ara. Untuk teteh-teteh semuanya, video sudah dipost di Instagram atau bisa dilihat di bio videonya. Kami ingin istirahat sejenak dari sosmed. Semoga video permintaan maaf kami bisa diterima. Terima kasih. Ya, begitulah tulis permintaan maaf orang tua Ara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Untuk mamanya Ara, ini woman support woman loh. Sebuah saranku dipakai silahkan, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Untuk kebaikan bersama dan masa depannya Ara, lebih baik tidak mundur sementara dari sosmed, tapi selamanya. Karena ya psikolog sebanyak orang yang sudah komen bahwa cara didiknya nggak baik. Ara di lingkungan toksik itu nggak baik buat masa depan Ara. Dan jangan mengabaikan komen atau saran dari orang lain kalau pengen Ara masa depannya lebih baik dan tidak terkungkung di lingkungan yang toksik. Ini sekedar saran, diterima monggo, nggak diterima juga nggak apa-apa. Nih ya, video ini ditujukan untuk ibunya Ara. Enggak, gue nggak ngebully Ara sama sekali karena anak adalah produk dari orang tuanya, betul? Lagi rame banget dibahas soal Ara bilang muka hinjai gitu ya, kucel seperti teteh-teteh pabrik, cenah bilangnya gitu, teteh-teteh bubaran pabrik maksud gue. Ditambah lagi ada lewat Viti ya, si Ara ngatain bapak-bapak kusir yang mengendarai delman itu bau kelek, bau ketek cenah, sambil menunjuk si bapaknya itu. Ada lagi kalau nggak salah dia pernah ngatain mbak-mbak Islam tapi nggak berhijab gitu di depan publik ngomongnya. Itu kan membuat hati tersinggung gitu kan. Yang lebih parahnya lagi si ibu bukannya menegur gitu ya, tapi malah ketawa-tawa gitu. Kayak seneng si Aranya bisa ngejok seperti itu gitu. Gue kalau anak gue yang begitu gitu ya, gue kan punya anak seumuran Ara juga tuh, boro-boro ngerti teteh-teteh pabrik kayak bagaimana. Dia ngerti soal skincare aja kagak gitu. Polos banget polos. Itu dari mana kosakata teteh-teteh pabrik, bau kelek, segala macem. Maksudnya oke lah dia ngerti bau kelek, tapi kan anak harusnya diarahkan ya. Ngomong bau kelek tuh jangan di depan orangnya atau segala macam, kan harusnya diarahkan sama si ibu, bukan malah dikontenin. Jadi kesalahannya tuh double-double menurut gue ya kan. Yang pertama dia tuh selalu mewajarkan hal tersebut. Omongan-omongan yang tidak pantas, tidak etis, tidak sopan, dia malah ngetawain gitu, malah mendukung seakan-akan oh pinter-pinter bisa ngomong kayak gitu. Nah si anak tuh ketika ada orang yang ketawa atas celutukannya dia makin semangat. Oh bagus ternyata gue ngomong kayak gini
gitu loh. Yang ada makin-makin gitu loh. Itu yang pertama ya, mewajarkan dan malah didukung. Yang kedua, udah tahu nggak layak gitu. Itu kan nggak layak upload gak sih? Kalau gue jadi orang tua sih, itu menurut gue nggak layak upload ya. Ketika gue ngedit tuh gue kayak, ini kayaknya nggak cocok, nggak bagus nih tutur kata gitu. Jadi gue cut. Nah itu enggak sih, orang tuanya tuh enggak gitu. Jadi gimana nih? Kan harusnya dikurasi dulu kalau mau ngupload sesuatu ya kan. Udahnya nggak ada kurasi, udah gitu diupload, dapetlah engagement dari situ. Makin seneng lah dia gitu kan. Menurut gue itu sebenarnya hak dia juga sih mau ngontenin anak atau segala macem. Cuman kan akun Ara udah gede juga gitu ya, dikurasi lah gitu. Daripada makin-makin dihujat nih, Ara nanti tambah gede, tambah dihujat, kenalah mental dia gitu. Nah mumpung Ara masih kecil nih Bu, diarahkan, ngomong tutur katanya diarahkan. Viewersnya dia kan gede-gede gitu. Omongan dia akan menjadi bumerang terus gitu, ya kan, kasihan Aranya. Gue ngerti sih sebagai orang tua kadang kita bangga kalau anak kita talkatif gitu, maksudnya kayak cerewet, pinter ngomong. Cuman kalau ngomongnya nggak bener juga bagaimana ya gitu kan, harus ditata gitu loh sebagai orang tua, bener nggak? Ya itu aja sih pesan gue. Kita tahu Ara tuh berbakat gitu, ya, hanya perlu diarahkan aja. Nah orang tua nih, gue negurnya orang tua bukan Aranya ya. Aranya tuh pinter, gue yakin ini anak pinter gitu. Cuman orang tuanya itu, maksud gue orang tuanya harus pinter juga dong gitu kan. Biar jadi ya kan. Intinya bisa gak sih anak kecil berpikiran seperti anak kecil aja gitu. Jangan berat-berat, omongannya jangan berat-berat. Nanti tuh ada masanya sendiri. Anak kecil mah senang-senang aja. Bila anak jadi terlalu matang sebelum waktunya untuk memenuhi hasrat bermedia sosial. Kejadian viral tentang seorang anak kecil yang mengomentari mbak-mbak buruh pabrik. Aku di sini nggak mau mengomentari tentang anaknya ya, tetapi tentang kondisi saat ini ya. Sebenarnya bukan hanya di media sosial, tetapi banyak juga di mana anak-anak yang harusnya nyanyi Balonku Ada 5, yang harusnya sekarang nyanyinya Pelangi-Pelangi, tetapi sekarang nyanyinya lagu cinta. Terkadang mereka bisa berakting selayaknya film sinetron. Karena apa? Pengaruh media sosial. Nah, disinilah peranan orang tua yang harusnya menjadi garda terdepan untuk bisa memfilter apa yang bisa dikonsumsi oleh anak dan mana yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak. Tugas orang tua juga dalam hal mengajarkan anak sopan santun, attitude, dan juga tata krama. Mungkin bagi orang tua zaman sekarang melihat anak tumbuh tidak sesuai dengan umurnya itu dianggap lucu, dianggap menyenangkan. Apa yang terjadi saat ini itu adalah buah dari uploadan setiap hari. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tadinya dieluk-elukan, yang tadinya dicantik-cantikan, yang tadinya dibilang lucu, sekarang berubah drastis, dibully seluruh Indonesia. Evaluasi ke depannya kalian-kalian yang ingin menampilkan anak di depan media sosial harus lebih berhati-hati lagi. Jangan dipaksa matang sebelum waktunya, apalagi untuk anak di bawah umur. Ya, jangan anggap anak itu lucu, tapi pastikan anakmu tumbuh dan berkembang sesuai dengan umurnya. Jadi sempat lewat di beranda aku ada video anak kecil umur 5 tahun yang dia itu teteh keluar pabrik itu ya kan, terus dia kenapa nggak berhijab begitu, terus dia ada lagi nih jodoh gitu, baik nggak akhlaknya gitu, terus dia itu jualan ke teman-temannya tapi bilangnya dikasih tapi ternyata ditagih itu guys, aku tuh juga punya anak usia 5 tahun, Shannon 5 tahun ya kan. Dan menurut aku selama aku mengasuh Shannon gitu ya, dia itu selalu meniru apa yang aku perbuat gitu. Dia itu mengcopy gitu guys. Jadi apabila ada yang keluar dari mulut anak kecil yang kalimatnya itu seperti orang dewasa, ya itu berarti dari orang dewasa di sekitarnya dia. Yang aku sayangkan di sini adalah ketika anak itu sudah melakukan hal yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, reaksi orang yang terdekatnya itu adalah tersenyum dan kayak memvalidasi bahwa ya udah boleh, emang bener kok dia yang ngomongnya begitu. Tentu saja penilaian aku pada hari ini yang aku sebutkan ini bisa salah karena aku tidak ada di tempat tersebut ya guys. Tapi kalau emang benar ketika anak kita melakukan kesalahan dan kita malah tersenyum dan membolehkan saja hal itu terjadi, itu bahaya.
Karena kenapa? Saat ini kita masih ada nih, ya, kita sebagai orang tua masih ada nih, gitu. Tetapi kalau suatu hari nanti kita nggak ada dan karakter anak kita sudah terbentuk menjadi seseorang yang menyebalkan, itu bahaya banget. Menurut aku anak ini tangkas dan juga berani karena dia itu ya kalian bisa lihat sendiri lah, kalau dia di depan kamera, dia bicara, dia melakukan sesuatu hal itu dia sesuai dengan apa yang dia pikirkan, menurut dia benar, ya dia gas gitu. Hanya perlu diarahkan untuk menjadi yang lebih baik, karena kita tahu sendiri bahwa sesuatu yang baik itu belum tentu diterima baik oleh orang lain, dan itu kenyataan di dunia ini emang begitu. Gue mau cerita tentang anak gue, Shannon. Dia di sekolah itu kemarin ada pelajaran untuk keluar sekolah, dan dia tuh kayak outbound gitu di sebuah kampus, dan waktu itu kan disuruh berbaris ya kan. Pada saat itu aku tanya, kenapa kamu merebut tempat atau posisi dari teman kamu padahal kamu udah niup tuh, begitu. Apa jawabannya dia? Dia jawabnya, ya kan tempat aku emang di situ, Mi. Jadi kalau aku disuruh balik ke tempat yang semula, ya aku balik lagi ke situ. Jadi ada miss dari pikirannya dia dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Makanya dia mempertahankan tempat tersebut gitu. Walaupun itu bersalah guys, tetapi dia tidak sepenuhnya bersalah. Jadi kayak nggak mudeng gitu. Lalu muncullah aku sebagai ibu peri yang bilang bahwa itu kamu salah ngerti. Karena guru kamu bilang kalau setelah niup kamu harus pergi. Dan giliran temen kamu yang di belakang, bukan kamu balik ke tempat semula kamu, begitu. Dan aku ingat nih, waktu dulu aku pernah ngajarin ke dia, kalau seseorang merebut mainan kamu, atau merebut tempat kamu, atau merebut apapun yang harusnya jadi milik kamu harus bertahan. Dan mempertahankan apa yang harusnya milik kamu. Itu menjadi bumerang pada saat kejadian tersebut terjadi gitu. Padahal dia salah paham, ya kan? Nah, disitulah peran orang tua. Seharusnya kalau misalkan kita melihat anak kita itu sedang keliru atau sedang tidak seperti yang seharusnya, kita itu sebagai orang tua juga harus mengingatkan gitu guys. Karena jangan sampai ketika kita sudah tidak bisa lagi memberikan nasihat kepada anak tersebut akan bahaya untuk orang lain gitu, akan menyebalkan bagi orang lain. Dan memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang, itu betul sekali. Tetapi kalau sudah ada 10 orang tetapi 9 diantaranya nggak suka dan hanya 1 yang suka, nah itu berarti memang kita harus introspeksi diri. Dan aku juga menyarankan kepada seluruh orang yang melihat video tersebut, jangan melulu menjudge atau menghujat dari anaknya ya guys ya, karena memang ya dia masih kecil guys, dia masih berusia 5 tahun dan karakternya dia itu masih dalam waktu dibentuk gitu. Sehingga kalau seseorang yang tidak tahu itu dimarahi atau dijudge atau dihujat, itu tuh kasihan gitu. Dan semoga orang tua atau orang-orang terdekatnya bisa memberikan support yang baik supaya anak ini bisa menjadi lebih baik lagi, lebih pintar lagi. Dan aku yakin anak ini memang pintar.